Yep. Aduh. Kembali lagi guys ya. Ya, kembali lagi lah bersama kita. Supir yang tak kenal lelah. Supir yang berjuang terus. Waduh, hari ini tur panjang guys. Aku mau ke gudang kedua. Jadi aku baru selesai shuttle ya. Enak. Kita masukkan dulu alamat kita. Sebenarnya udah pernah aku kesini, tapi aku untuk inilah supaya siser lah, supaya apa namanya aman perjalanan. Siapa tahu ada pemblokiran jalan ya kan, atau macet atau kecelakaan bisa dialihkan. Nggak bisa dari sini 18 menit. Harus lewat Atoban aku bah. Iya. Ya berangkat. Jadi hari ini aku ini guys ya, tur panjang. Sebenarnya nggak panjang karena 2 aja turnya. Jadi panjang lah. Ya seperti biasa lah, 11 jam. Jadi cuaca panas 29 derajat. Jadi aku sudah selesai shuttle shuttle ya. Shuttle itu artinya mengganti off-ligger guys, atau trailer. Karena seperti di video sebelum-sebelumnya pernah aku jelaskan ya, jenis-jenis trailer di sini berbeda-beda jumlah aksenya. Ya, aku hampir lupa. Sini dulu, nantilah di sana. Berbeda-beda aksenya guys ya. Jadi setiap akse itu atau setiap trailer itu dia punya kelebihan dan kerugian, keuntungan dan kekurangan ya. Beda-beda juga fungsinya, caranya juga, cara bawanya juga beda-beda, terutama cara mundurnya lah berbeda-beda guys. Hari ini aku bawa 3 aks, off-liggernya 3 aks, tapi aku lupa mengganti ininya bah. Nanti di depan sana aja ya. Ya, sini aja. Karena dia mengganti mautnya atau pajaknya itu harus berhenti dulu mobilnya guys. Nggak bisa sambil jalan. Iya. Nah ini harus diganti guys ya. Di sini pajak dia ada grade atau apa grade ini ya. Inilah barang digital. Ahcal ini harus diganti. Karena total aks yang aku bawa jadi 5, jadi aku harus gantinya ke 5 guys. Supaya kalau dikontrol ya nggak masalah ya. Aksnya itu 5 artinya pajaknya pun jadi lebih banyak lagi. Lebih tinggi lagi pajak yang harus kita bayar. Karena semakin banyak aksnya, biasanya barang yang dibawa itu semakin berat. Dan itu semakin merusak jalan. Jadi sebelumnya aku kalau bawa barang-barang supermarket kebutuhan hidup kan aku cuma bawa 4 aks ya, as. Sekarang aku ke gudang 2 bawa 5 as. Ya nggak terlalu jauh sih sebenarnya, lebih dekat dari jalan biasa, jalan desa, tapi macet sekali guys. Sampai 25 menit. Kalau kita lewat jalan tol lebih panjang. Itu ini ya, hemat sampai 6 menitan. Meskipun lebih panjang sekitar 6 km aja. Nah ini off-ligger guys, anhanger maksudku, depan kita ini. Jadi shuttle-nya juga beda. Lebih gampang lah ini kayaknya, karena dia nggak terlalu capek kayaknya untuk mengengkolnya tuh. Kita berangkat guys ya.
saya aja dulu ini. Keluar dari Lagar 1. Nah, ada banyak jenis-jenis trailer lah di sini. Jadi untuk mengganti trailernya itu pun ada ininya juga, ada pelajarannya juga, ada aturannya juga ya. Mana selang yang duluan diganti, mana yang dicopot maksudku ketika pemasangan trailer, mana selang yang duluan dimasukkan, selang kuning atau selang merah. Itu ada pelajarannya lah, nggak sembarangan. Aku sudah pernah sebutkan di videoku sebelum-sebelumnya ya. Berapa tahun lalu lah kayaknya itu, udah lupa aku. Ya panas sekali di luar, stres. Ini guys ya, 29 derajat. Walau aku udah nyalakan AC loh, tapi tetap kepanasan aku. Ya tetap semangatlah bekerja, terutama teman-teman kita sesama supir. Jangan pantang menyerah demi mencari sesuap nasi. Kadang aku apresiasi juga lah, bukan apresiasi, gimana ya? Nggak habis pikir lah istilahnya. Ya apresiasi lah dibilang ya. Aku aja yang gini, ini ya kan, mengeluh. Bisa aku mengeluh kayak gini kerjaan. Kayak mana yang di Indonesia, supir yang di Indonesia ya. Lebih susah lagi kayaknya. Apalagi lebih panas lagi, lebih macet lagi. Pastilah lebih ini ya kan, lebih stres lah. Aku aja yang gini aja merasa stres. Kalau mungkin dikirim laku istilahnya ke Indonesia lebih stres lagi aku rasa ya kan. Ya itulah guys ya, apapun kondisinya, namanya kita butuh uang, kita harus tetap semangat lah bekerja ya. Apa yang aku bilangnya guys. Jadi inilah dia perjalanan dari gudang 1 ke gudang 2. Jadi gudang 2 ini kayak tempat ini aja sebenarnya, penampungan sampah aja. Apalagi barang-barang rusak lah, barang-barang elektronik rusak atau barang-barang yang tak terpakai yang dari supermarket mau diperbaiki atau mau dibuang, dikirim ke situ guys ya. Nggak terlalu besar sih gudang 2-nya itu, kecil aja. Jadi kerjaan kami tiap minggu 1 sampai 2 kali seminggu harus ke situ guys. Di luar dari pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan kami. Perusahaan Neto ini, perusahaan supermarket Neto ini kan kasih kami tur katakanlah 8 jam ya. Nah, plus ditambahi dari ke gudang 2 ini, itu perusahaan itu dari beda kantor lah istilahnya yang memberikan itu. Nah, ditambahi 2 jam lagi lah kira-kira, 1,5 jam lah. Artinya ya 9,5 jam. Tapi kan kami kan harus dari perusahaan ke sini kan, itu memakan waktu 40 menit, pulang balik sekitar 1,5 jam lah kita bilang. Makanya panjang tur kami dibandingkan orang-orang yang bekerja langsung di bawah Neto ini ya. Apalagi masalah gaji. Lebih ini lagi. Lebih kecil lagi gaji kami dibandingkan mereka. Tapi bukan masalah uang juga yang dicari dalam pekerjaan ini guys. Dimana kenyamanan juga. Kalau nggak nyaman, perusahaan besar ya gimana mau dibilang. Banyak orang kayak gitu di Jerman ini guys ya. Nggak nyaman dia dengan perusahaan, di perusahaannya walaupun gajinya besar gitu. Akhirnya memutuskan untuk keluar. Banyak ya. Tapi inilah supir di sini tetaplah lebih dihargai lah, lebih manusiawi lah dibandingkan ya di negara kita. Itulah sistemnya ya. Apalagi kalau bicara tentang gaji, misalnya nih kalau aku bisa dapatku sekitar ya 40 juta lah ya. Banyak juga ya. Anjir. Ya walaupun bruto masihan ya. 40 sampai 50 juta kali brutonya di Jerman ya per bulan.
Memang jam kerjanya kalau terus tinggi lebih dikasih lagi uangnya gitu guys. Apalagi kalau kita kerja Sabtu ya, Sabtu. Kayak temanku ya, ada perawat lah dia bekerja sebagai perawat. Dia terus bekerja Sabtu Minggu. Kadang nahsis ini ya, shift malam. Bisa dapat dia sampai ini guys, 5.000, 6.000 euro, 5.000 euro lah bilang sebulan. Banyak kali. 5.000 kali 17.000 berapa itu? Berapa itu ya? Nggak tahu lah, hitung keren lah. 80 juta ya kan? Iya. 80 juta gaji sebulan perawat. Kalau di Indonesia kita, wah, kerja bagikan kuda. Aku banyak kenalan perawat ya teman-teman ya. Itu ngeri kali kerja mereka itu. Wah, kayak nggak manusiawi kadang guys. Dari teman-teman ke perawat yang bercerita ya, jam kerjanya tinggi sekali, macam nggak sempat untuk istirahat loh. Kasihan kadang melihat mereka, kurus-kurus lagi rata-rata jadinya. Mungkin karena kecapean ya. Apalagi yang di rumah sakit itu guys. Kalau di sini dibutuhkan memang banyak perawat ya, tapi memang pelajarannya agak sulit lah. Pelajaran biologi ya kan, biologi dalam bahasa Jerman. Kalau untuk kita ya sulit lah kita bilang. Jadi semakin berat pekerjaan itu semakin tinggi gajinya. Jadi ada di Jerman ini kelas-kelas pekerjaan guys ya. Kalau kerjaan Berufskraftfahrer ini atau supir ini, golongan apa dia? Aku lupa ya guys ya. Ada golongan 1 sampai 5 lah. Kalau nggak salah golongan 3 ini. Aku nggak tahu, di tengah dia. Nggak terlalu ringan, nggak terlalu berat juga. Ada memang bagian-bagian yang stresnya ya. Kadang-kadang lah, tapi di Indonesia lebih stres lagi lah aku rasa. Makanya gimana ya di Indonesia ini ya. Kalau misalnya laku ke situ, aku rasa nggak tahan aku ya kan. Makanya salut lah untuk sahabat-sahabat aspal yang di Indonesia ya guys ya. Cuma beda nasib aja. Kalau datang kurasa mereka ke sini semua, wah ketawa-ketawa mereka, gampang kali katanya pula. Pasti dibilang gitu. Yah, ini mah spion satu nggak ada, bisa kita bawa kata. Kalau kita kan semua dipisahkan kan, tapi itulah kehebatan negara kita ini. Semua ada triknya. Aduh. Hebat lah. Tahan uji, tahan mental lah semuanya. Kalau di Jerman ini, apa ini terlalu berat, nggak sesuai, nggak mau dia ngerjakan guys. Kalau orang Jermannya guys, apa 10 jam ini katanya, nggak sesuai, nggak mau aku ya biasa, ya bisa gitu loh. Kalau kita kan orang Indonesia ini kan segan semuanya kayak kami lah, dikasih gini ya segan nolak, akhirnya kerjakan aja lah gitu ya kan. Gak enakan semuanya, apalagi di kampung sendiri. Kayak ini nih, aku supir nih, kadang aku dibawa ke kerjaan bangun rumah, ya nggak bisa nolak, kerjakan aja. Kalau orang Jerman mungkin nggak mau, mereka nggak sesuai dengan pekerjaannya. Ya gitulah. Gitulah guys ya. Ya ini sudah jalan tol. Cuma 4 km lah sampai ke exitnya. Nggak terlalu jauh. Seperti aku bilang tadi, sebenarnya lebih gampang lewat kotanya ya. Gampang sih, nggak lebih macet ya. Lebih sumpek. Aku milih jalan tol aja lah. Lebih banyak memang kilometernya. Sekitar 6 sampai 7 km lah, lebih panjang lah. Tapi dari segi masalah efisiensi waktu, ya sekitar 6-7 menit lebih cepat, meskipun kilometernya lebih panjang. Nah kalau teman-teman lihat di Scheibeku ini, apa ini ya Scheibe bahasa Indonesianya, kaca depan ini banyak ini guys ya, banyak kotoran-kotorannya. Ini serangga semua guys ya. Kalau
dia musim-musim gini, musim-musim summer, herbs atau pertengahan gitu, musim panas, musim gugur pertengahannya itu banyak serangga dia. Jadi sering kita tabrak serangga-serangga itu. Jadi banyak bercak-bercaknya. Kalaupun kita bersihkan nanti ya besoknya gitu lagi. Sering di sini nabrak serangga, apalagi kalau lewat-lewat jalan-jalan jalan-jalan desa, jalan-jalan yang bukan jalan tol lah kita bilang, yang banyak semak belukar kiri kanan atau sawah ladang di kiri kanan itu sering nabrak serangga guys ya. Dan kalau malam hari sering nabrak rusa gitu. Itu hal-hal yang biasa lah aku rasa di negara ini guys. Jadi makanya ada lambang atau shield rambu lalu lintas gambar rusa gitu loh. Hati-hati rusa menyeberang kayak gitu ya kan. Jadi kalau kita lihat rusa nyebrang ya kita nggak punya kesempatan ngerem lagi ya tabrakan aja. Nanti ada kok orang yang mengambil tubuhnya itu, mayatnya itulah dibilang mayat rusa ini, menyingkirkannya ke sebelah jalan. Dan itu bukan dibuang guys ya, diambil diletakkan di pinggir jalan supaya elang atau binatang lain bisa makan ya. Jarang kulihat di sini ini bangke binatang itu diambil dibuang ke tong sampah gitu loh. Atau mungkin ini ya dalam tunggu lama baru diambil ya, aku nggak tahu ya. Karena aku pernah nabrak rusa guys, udah sampai berminggu-minggu aku lewat dari situ, masih di situ apanya, bangkainya diletakkan aja di pinggir jalan supaya bisa burung hantu atau binatang-binatang lah ya rubah gitu makan itu bangkai kali. Aku nggak tahu lah supaya jadi pupuk atau apa kayak gitu, nggak tahu aku guys. Karena ada bagian pemeliharaan jalan tol atau jalan-jalan di Jerman ini guys. Jadi inilah dia, aku sudah keluar guys, Worms lagi. Tadi aku keluar dari Worms, masuk ke Worms lagi. Karena kota Worms ini besar. 7 menit lagi sampai di tempat. Gak terlalu jauh memang. Kayaknya karena aku belum pernah men-shoot trayeknya nih ya. Aku shoot lah. Walaupun sebenarnya tentang video mengganti off-ligger atau trailer pernah aku buat lah setahun yang lalu. Waktu itu masih 1 kamera guys, sedih. Sekarang sudah 3 kamera, asik. Keringatan aku. Ngapain tadi pakai baju hitam aku ya? Kadang cuaca di sini nggak nentu. Kadang dingin kali, kadang panas kali. Inilah kelemahan negara kita ini ya, bukan negara kita, negara Jerman ini. Negara aku, negara Indonesia guys. Dan aku tak sudi mengganti paspor. Maksudnya mengganti kewarganegaraan lah. Meskipun banyak keuntungan-keuntungan yang enggak lah aku rasa ya. Kalau orang-orang kan bangga ya kan, ganti warga negara. Kalau aku enggak. Karena aku pecinta sejarah guys. Tetap nasionalis. Kalau aku ya, kalau orang lain nggak tahu lah ya, pilihan orang lain lah itu. Karena semua orang-orang yang lain pun, negara-negara lain pun bangganya sama keluarga negaraannya. Misalnya kayak orang Vietnam, bangga ya. Orang Filipina kayaknya enggak ya. Enggak tahu aku guys ya. Pernah aku tonton berita guys, orang Filipina ini suka kayak di underestimate lah di negara Eropa karena mereka pengen ini guys, menikah sama orang Eropa supaya ganti paspor ya, supaya ganti kewarganegaraan. Cara terbaik untuk menyelamatkan diri dari kemiskinan katanya. Akhirnya ya orang Eropa underestimate terhadap mereka atau orang-orang Amerika ya. Pernah aku tonton di BBC beritanya itu. Aku harap negara kita jangan sampai gitulah ya, sampai di underestimate negara orang lain. Misalnya ya banyak memang cewek-cewek di sini yang langsung, mohon maaf ya, kadang jelek kalinya laki-lakinya guys.
orang Jermannya ini. Tapi mungkin karena orang Jerman dia. Aduh, sorry guys ya, menghina. Jelek kali ya guys, tapi mungkin ada uangnya kan, dan dia orang Jerman. Ya udahlah, maulah kan. Tapi itulah keuntungan laki-laki ya, kalau banyak uangnya, siapa yang nggak mau? Atau mungkin karena banyak uangnya ya. Ada juganya gembel orang Jerman guys. Gaknya semua orang-orang Eropa ini kaya, banyak yang gembel. Kadang kalau datang orang Indonesia, orang bule ke apa namanya, ke Indonesia kan kayak disembah ya kan, kayak banyak uangnya, padahal enggaknya, banyak gembel di sini. Yang kerjaannya itu mungkin, walaupun kami imigran, kami perantau, lebih banyak gaji kami dibandingkan dia, gitu loh. Tergantung ini juga ya, tergantung kemauan untuk bekerja juga ya. Jadi jangan juga tertipu terhadap orang-orang bule yang datang ke Indonesia. Mendingan yang dijamu itu orang Indonesia yang merantau di Eropa baru pulang ke Indonesia. Nah itu pasti banyak jajannya itu guys. Percayalah sama kalau untuk kalian yang punya usaha penginapan atau yang jual-jualan lah gitu ya kan. Jauh lebih banyak jajannya orang Indonesia yang merantau di luar pulang ke Indonesia dibandingkan orang Eropa yang datang ke Indonesia. Jauh lebih banyak jajannya orang Indonesia ini karena dia rindu terhadap semua masakan yang dulu pernah dia rasakan. Pasti akhirnya dihambur-hamburkan uangnya. Kebanyakan ya, kita bicara kebanyakan. Kalau orang Eropa kan nggak ini kan. Masih hitung-hitungan dia, nggak suka memberi uang mereka. Kalau ada orang yang meminta uang, dia nggak pengemis, kayak gitu loh. Kalau kita kan orang Indonesia kan suka memberi uang. Misalnya jumpa aku lah orang, contohnya nih, dia wah bla 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 bla, cerita kasih uang. Itu hal yang biasa di negara kita. Kalau di Eropa ini enggak lah, nggak biasa itu hal memberi uang. Kalau nggak pinjaman ya cerita sedih gitu, kasihnya uang, nggak, itu nggak ada itu. Heran mereka melihat, dianggap kita pengemis. Karena pengemis yang minta uang katanya kayak gitu guys ya. Nah itulah bacot kita. Sekarang aku 2 menit lagi sampai guys. Itulah trayeknya tadi dari Lagar 1 ke Lagar 2. Ditemani perjalanan yang singkat ini. Wah ini mobil, perjalanan yang cuma berapa ya, 18 menit kali ya. Kita intip dulu. Kita harus nunggu guys, karena sempit jalannya. Lihat bu, alah datang lagi kawan sana. Jadi kita harus ini ya, lumba-lumbaan juga sama mobil-mobil ini. Lihat, kadang mereka terlalu banyak dan tak mengalah, tapi aku harus ini guys. Yup, makasih. Harus tetap katakan makasih. Ya inilah dia Lagar 2. Mundur di sini agak kambing. Aduh, ada pula lagi di situ orang. Ya sampai inilah dulu, aku copot dulu ini ku guys ya, supaya nggak dilihat. Aduh, pasti aku yang bawa palet ini. Aduh. Tambah kerjaan pula. Ini sahabat kita ini. Kita sudah akrab dengannya. Aku harus masuk ke sini guys, ke tengah-tengah ini ya. Tengah-tengah tong sampah ini. Dia buang sampah guys. Nah ada sampah-sampah di sini, rusak dikit aja dibuang. Rusak dikit aja dibuang. Dan ini ya kan. Saya ada kerap bersama. Ya dia sudah cabut. Sekarang kita yang masuk ke situ.
Nah, bawa 3 akse ini ada tekniknya lagi. Dia harus siku ini guys, siku harus sebisa mungkin 45 derajat dapat kita. Jangan 90 lah. 90 dia kayak nggak tarik guys. Masalahnya sebenarnya gampang ya, tapi gara-gara pagar ini guys nggak cukup ini ku. Terlalu panjang ini truknya, nggak lewat dia. Karena udah terbiasa ya inilah. Tapi boi matok. Udah teh, harus sebat aja teh. Harus sering-sering lihat ya, sering-sering lihat. Ya terlalu miring. Nah bagian korekturnya yang susah guys, korekturnya susah kali di sini. Nggak ada ruang apa. Yuk, sampai situ dulu. Agak maju dikit supaya bisa diangkat aplikasi guys. Ya. Oke, sampai situlah video hari ini guys. Sampai jumpa di lain kesempatan ya.